Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang leasing. Pengertian leasing atau yang disebut dengan sewa guna usaha adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan leasing, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh leasing dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sesuai dengan putusan Menteri Keuangan nomor 1199/KMK-01/1991, pengertian sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Ketentuan mengenai leasing. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Untuk wewenang memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan nomor 69/4-5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam leasing, yang pertama adalah lessor. Ini merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Pihak yang kedua adalah leasing. Ada nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga adalah supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan leasing, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Dan yang keempat adalah asuransi, perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan leasing. Kegiatan leasing. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi leasing, dan yang kedua adalah melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi leasing. Ciri-ciri kegiatan leasing. Yang pertama disebut finance lease apabila memenuhi persyaratan: A. Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-leaskan dan keuntungan bagi pihak lessor. B. Dan perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi leasing. Yang kedua disebut operating lease apabila memenuhi persyaratan: A. Jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-leaskan ditambah keuntungan bagi pihak lessor. Dan B. Di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi leasing. Jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama adalah independent leasing. Ini merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk di-leaskan. Yang kedua adalah captive lessor. Dalam leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leaskan adalah barang milik mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah lease broker. Jenis ini bekerjanya hanyalah mempertemukan keinginan leasing untuk memberi barang modal kepada pihak lessor untuk di-leaskan. Perjanjian leasing. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain: 1. Nama dan alamat leasing. Yang kedua adalah jenis barang modal yang diinginkan. Yang ketiga adalah jumlah atau nilai barang yang di-leasingkan. Yang keempat adalah syarat-syarat pembayaran.
Yang kelima adalah syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Yang keenam adalah biaya-biaya yang dikenakan. Yang ketujuh adalah sanksi-sanksi apabila leasing ingkar janji, dan lain-lain. Adapun biaya yang dikeluarkan yang dibebankan kepada leasing biasanya terdiri dari: 1. Biaya administrasi yang biasanya dihitung per tahun. Yang kedua adalah biaya materai untuk perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dileaskan. Dan yang keempat adalah premi asuransi yang di-store kepada pihak asuransi. Berikutnya adalah prosedur permohonan leasing. Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh leasing kepada lessor secara umum adalah 1. Pihak leasing mengajukan permohonan untuk fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis. 2. Pihak lessor akan memiliki maksud dan tujuan permohonan leasing. Yang ketiga, jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dan perjanjian kontrak antara leasing dengan lessor, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Dan yang keempat, pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan leasing dengan cara antara lain: A. Penelitian dokumen dengan menggunakan metode 5C. B. Meneliti langsung ke lokasi disebut dengan on the spot. Dan C. Meneliti ke lokasi di mana leasing memiliki hubungan atau mitra. Yang kelima, penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Yang keenam, jika permohonan leasing telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak leasing tentang persyaratan yang harus dipenuhi. Yang ketujuh, pihak leasing membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara leasing dengan lessor. Yang kedelapan, pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan leasing dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Yang sembilan, pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi. Yang ke-10, pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan. Dan yang ke-11, pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada leasing yang diterbitkan oleh pihak lessor atas nama leasing. Sanksi-sanksi. Adapun sanksi yang diberikan pihak lessor kepada pihak leasing apabila leasing ingkar janji atau tidak memiliki kewajibannya ke pihak lessor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Dan yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh leasing. Mungkin tadi berkaitan dengan leasing. Terima kasih.